Welcome back. We are joined today by Peter Schiff, the Selamat CEO datang of kembali. Euro Hari ini Pacific kita Asset ditemani oleh Management, Peter and Schiff, also host CEO of Euro very Pacific popular Asset Management, Peter Schiff dan pembawa Show acara podcast podcast. populer The Peter I Schiff will Show. leave a link in the Tautannya akan saya description. So cantumkan di thank you deskripsi. for coming Terima back kasih once sudah again. kembali bergabung. Thanks for Glenn, having me. terima kasih sudah mengundang saya. So, Jadi kita we know tahu bahwa politics politik dan and ekonomi economics sering also berjalan hand in hand. So beriringan, I've been dan looking saya sudah for a good menantikan opportunity kesempatan untuk to menanyakan ask you pendapat about Anda tentang its dimensi economic ekonomi dari dimension perang of melawan this Iran ini. war Saya against tidak yakin dari mana Iran. sebaiknya kita mulai. Mungkin dari sisi Peter, pencegahan yeah, Iran. what was a good Apakah place to ini start? semata-mata Perhaps upaya untuk melawan United Amerika States Serikat? terms. Is this Apakah simply tujuannya more terutama efforts to untuk push back merusak the United ekonomi? States? Atau Is this bagaimana Anda aimed melihat mainly at dimensi ekonomi dari perang crashing the ini? economy, or how do you see the economic dimension of this war? Well, I think it's going to have negative. Ya, saya pikir ini akan membawa dampak negatif. Ekonomi sudah lemah, bahkan sebelum kita melancarkan perang ini. Faktanya, kita baru saja menerima data ketenagakerjaan bulan Februari, yang tentu saja berasal dari sebelum perang, dan kita kehilangan 92.000 pekerjaan. Itu adalah laporan terburuk dalam 5 tahun berdasarkan data awal. Namun dengan revisi ke bawah, sebenarnya ada kehilangan pekerjaan yang lebih besar pada Oktober 2025. 3 dari 5 laporan ketenagakerjaan bulanan terakhir menunjukkan penurunan bersih dalam jumlah pekerjaan. Jadi kita memiliki pasar tenaga kerja yang sangat lemah, dan sekarang akan menjadi lebih lemah lagi karena perang. Kita sudah menghadapi tekanan inflasi yang meningkat, dan sekarang tekanan itu akan semakin besar. Faktanya harga minyak sekarang hampir mencapai $90 per barel. Harganya naik lebih dari 60% sejauh ini di tahun 2026. Jadi seperti yang kamu tahu, konsumen akan terkena dampak terburuk dari semuanya. Pelemahan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan meningkatnya biaya hidup. Ini sangat merugikan. Perang, seperti yang kamu tahu, jelas mahal. Jika berlangsung lebih lama dari yang diharapkan pemerintah, yang kemungkinan besar akan terjadi, karena saya tidak tahu ada perang yang benar-benar berjalan seperti yang dijanjikan para pengobar perang. Kita akan terlibat di Timur Tengah dan bertahan di sana jauh lebih lama. Semuanya memakan waktu lebih lama. Siapa yang tahu apakah kita bahkan bisa memenangkan perang itu berdasarkan tujuan kita? Maksud saya, apakah kita benar-benar bisa menundukkan Iran dengan serangan bom? Saya rasa kita bisa saja menjatuhkan cukup banyak bom pada mereka. Tapi saya tidak yakin itu akan berhasil mengganti rezim. Karena rezim yang muncul untuk mengisi kekosongan yang kita ciptakan bisa jadi lebih bermusuhan terhadap Amerika Serikat daripada yang kita hancurkan. Dan siapa yang tahu? Maksud saya, mungkin kita tidak bisa melakukannya hanya dengan rudal dan bom. Kita mungkin harus menurunkan pasukan ke darat, dan itu bisa menjadi proses yang jauh lebih lama. Bisa jadi ada banyak korban di kedua belah pihak. Jadi, menurut saya, ini adalah hal yang merugikan secara keseluruhan. Perang itu mahal dan seringkali menyebabkan banyak inflasi karena pemerintah cenderung membiayai perang dengan utang dan pencetakan uang. Jadi saya pikir ini buruk. Dan saya juga berpikir hal ini secara politik akan semakin merugikan presiden. Saya rasa Partai Republik akan mengalami kemunduran dalam pemilu paruh waktu. Dan saya pikir Partai Demokrat akan merebut kembali Gedung Putih pada tahun 2028, yang tidak baik bagi perekonomian AS, karena saya pikir mereka akan merasa mendapat mandat sosialis. Setidaknya itu yang akan mereka klaim. Dan akan ada penolakan total terhadap segala hal yang konon diperjuangkan Trump, yaitu kapitalisme. Meskipun sebenarnya dia juga seorang sosialis, jika dilihat dari kebijakan yang dia dukung. Jadi menurut saya, secara keseluruhan, ini adalah masalah besar. Tapi bukankah salah satu manfaat perang adalah mengalihkan perhatian dari kegagalan di dalam negeri? Maksud saya, terutama di Eropa, setiap kali keadaan dalam negeri memburuk, biasanya ada fokus berlebihan pada kebijakan luar negeri. Namun dengan perang di Iran ini, sudah ada masalah dengan tarif dan pasar obligasi. Anda bisa melihat berkas Epstein. Menurut Anda, apakah hal ini setidaknya akan memudar ke latar belakang seiring berjalannya perang, atau tidak kali ini?
background as this war progresses or not this time? Well, there's always the chance that that's exactly why Ya, we went to war. selalu ada kemungkinan bahwa itulah alasan sebenarnya kita pergi berperang, sebagai pengalihan dari semua masalah lainnya. Faktanya, jika kamu melihat beberapa unggahan lama Donald Trump di X, yang saat itu masih bernama Twitter, dia menuduh Obama berpotensi memulai perang dengan Iran untuk mengalihkan perhatian dari ketidakmampuannya bernegosiasi, dari penurunan angka dukungannya, dan dari masalah dalam perekonomian AS. Jadi sangat mungkin bahwa Donald Trump sedang melakukan persis apa yang dulu dia pikir akan dilakukan Obama. Dan kamu tahu, dia memang mengalami beberapa kekalahan besar. Mahkamah Agung dengan tepat menyatakan tarif yang dia tetapkan tidak konstitusional. Selain itu, tarif tersebut tidak pernah dibayar oleh pihak asing, seperti yang diklaim Trump, melainkan dibayar oleh warga Amerika sendiri. Faktanya, jika Anda melihat harga impor dari tahun ke tahun, sebelum tarif diberlakukan, atau bahkan sebelum Trump benar-benar menjadi presiden hingga sekarang, harga impor pada dasarnya tetap datar. Harganya tidak turun. Dan satu-satunya cara orang asing akan membayar tarif kita adalah jika mereka menurunkan harga mereka cukup banyak untuk mengimbangi tarif yang kita bayarkan. Tapi mereka tidak melakukannya. Jadi orang Amerika masih membayar harga penuh untuk barang impor, dan mereka juga membayar tarif di atasnya. Sekarang saya pikir akan berubah tahun ini. Saya pikir Anda akan melihat harga impor naik selain tarifnya. Tarif mungkin lebih rendah sekarang karena Mahkamah Agung telah membatalkan banyak di antaranya. Jadi kita lihat saja nanti. Tapi pada akhirnya kebijakan itu akan menjadi bencana politik dan ekonomi bagi presiden. Dan tentu saja, ya lihat apa yang terjadi dengan berkas Epstein. Howard Lutnick, kamu tahu yang ada di kabinet presiden terlihat sangat buruk dalam hal hubungannya dengan Epstein. Dan kebohongan jelas yang dia katakan untuk mencoba mengecilkan signifikansinya. Bukan berarti aku berpikir dia terlibat dalam sesuatu yang ilegal, tapi aku pikir dia berbohong tentang hubungannya dengan Epstein. Dia takut untuk jujur dan mengakui menurutku seberapa berbedanya dan bukan hanya Lutnick. Aku pikir seluruh pemerintahan Trump ingin melewati urusan berkas Epstein. Itu adalah cerita yang sedang berkembang. Dan ya, perang ini jelas menyingkirkan semuanya di berita utama. Sekarang, perang menjadi topik besar pembicaraan. And now the war is the big topic of conversation. And so it may have been started. Jadi, mungkin hal itu dimulai untuk mencapai tujuan tersebut. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak percaya apa yang dikatakan Trump. Saya sama sekali tidak percaya bahwa dia punya alasan yang kredibel untuk berpikir bahwa Iran akan menyerang kita. Tidak masuk akal jika mereka akan melakukan itu. Dan saya pikir kita justru menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat dengan menyerang mereka. Karena sekarang mereka terlihat seperti korban, dan kita terlihat seperti pihak yang jahat. Dan tahu kan, kalau mereka memang akan menyerang kita, seharusnya kita biarkan saja mereka melakukannya. Lalu kita bisa membalas dari posisi moral yang jauh lebih tinggi, dan akan ada jauh lebih banyak dukungan untuk perang jika kita diserang oleh Iran. Sebaliknya, kita memilih untuk berperang dengan Iran dan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka harus membela diri. Ya, itu agak mengecewakan. Awalnya saya cukup antusias dengan potensi kepresidenan Trump, janji untuk melakukan reindustrialisasi, mengakhiri semua perang mahal yang tak berkesudahan, dan meningkatkan transparansi dalam mengungkap kelas Epstein. Tapi semua itu semacam berbalik arah pada titik tertentu yang cukup mengecewakan. Maksud saya kecewa dengan kebijakan ekonomi presiden. RUU besar dan indah itu adalah bencana pengeluaran. Saya menentang tarif tersebut. Banyak kebijakan ekonomi lain yang dia dukung, membatasi suku bunga kartu kredit, melarang perusahaan swasta membeli properti perumahan, upaya untuk memprivatisasi Fannie dan Freddie, serta apa yang sudah dia lakukan dengan GSA, sejauh mereka masuk ke pasar dan membeli surat berharga berbasis hipotek, hampir semua kebijakan ekonominya salah. Tapi setidaknya,
Tahu kan, dalam hal militer dan pertahanan dia tidak memulai perang apapun. Tapi sekarang dia sudah merusak itu. Jadi dia telah mengkhianati semua hal yang katanya dia perjuangkan. So he's betrayed everything that he supposedly stood for. And I think this is going to be. Dan saya pikir ini akan menjadi kesalahan politik terbesar sejak George Herbert Walker Bush. Baca bibir saya, tidak ada pajak baru. Karena dia membuat janji kepada rakyat Amerika, lalu mengingkarinya. Itulah tepatnya yang dilakukan Trump. Trump mencalonkan diri untuk mengakhiri perang. Dia secara khusus mengkritik presiden-presiden sebelumnya yang berperang di Timur Tengah dan mengatakan hal itu tidak akan pernah terjadi jika dia menjadi presiden. Jadi tidak ada yang memilih Trump dengan harapan dia akan memulai perang dengan Iran. Faktanya, orang-orang diberitahu bahwa jika mereka memilih Harris, mereka berarti memilih perang dengan Iran, dan bahwa kita perlu memilih Trump untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Dan sekarang Trump menjadi presiden, dan kita sedang berperang dengan Iran. Trump is president, and we're fighting a war with Iran. Yeah, there was the advertisement as well. Trump. Ya, ada juga iklan itu. Fan Trump, tiket perdamaian. Jadi itu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi perang ini tentu saja terjadi di wilayah yang sangat sensitif di dunia. Dan mengingat bahwa pembalasan dari Iran tidak hanya menargetkan militer AS, tetapi juga tampaknya menyasar SARS, lebih spesifiknya, kepentingan ekonomi. Negara-negara Teluk memiliki posisi yang menarik menurut saya dalam ekonomi dunia. Banyak dari negara-negara ini, yang sebagian besar dikelola oleh keluarga, tersusun terutama di sekitar sektor energi, karena mereka kaya akan sumber daya tersebut, serta di sekitar sektor keuangan dan properti. Penduduknya pun seringkali didominasi oleh ekspatriat. Jadi gimana Anda melihat potensi kawasan ini bisa terurai? I guess this region unraveling. Well, I mean, obviously there's a lot of potential there. I mean, first of all, Ya, maksud saya jelas ada banyak potensi di sana. Pertama-tama, ada gangguan di Selat Hormuz. Semua lalu lintas melalui jalur air itu terganggu. Sekitar seperempat, mungkin 20-25% dari seluruh minyak dunia melewati sana. Tapi juga ada rudal yang berterbangan di seluruh Timur Tengah, karena Iran berada dalam posisi di mana mereka harus menyerang aset-aset AS di negara-negara tetangga. Dan kita memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah. Sekarang, Iran ketahui saudara Halid tu tuoth mencoba menggali Yusan kemamari carrier di Hunal Uthoth itu LK. Noda tu dalam prosesnya, Nestau de Tovrong Gunath and Bursti Pastakan Kosel Tom Burden. Missiles flying around, you're going to have some collateral damage. You're going to have some civilian targets that are. Akan ada beberapa target sipil yang secara tidak sengaja terkena. Tapi ada juga kemungkinan negara lain terseret ke dalam perang karena mereka menganggap apa yang dilakukan Iran sebagai serangan terhadap mereka, mengingat rudal-rudal itu jatuh di wilayah mereka. Namun, kita tidak pernah tahu, negara-negara lain di dunia Muslim bisa saja berpihak pada Iran. Mereka bisa melihat Iran sebagai korban, terutama karena kita menempatkan mereka dalam posisi untuk mengklaim status itu dengan menjadi pihak yang menyerang terlebih dahulu. Dan dengan melancarkan serangan terhadap mereka, maksud saya sebelumnya ada negosiasi yang sedang berlangsung. Sekarang, Trump mengklaim bahwa negosiasi itu tidak menuju kemana-mana. Tapi kamu tahu, seharusnya kamu tidak menyerang pihak yang sedang kamu ajak bernegosiasi. Maksud saya, itu sebenarnya bukan tindakan yang pantas untuk dilakukan. Kamu seharusnya menghentikan negosiasi terlebih dahulu. Tapi saya pikir negara-negara lain bisa berpihak pada Iran. Bisa saja terjadi perang besar di kawasan itu, dan siapa tahu, negara-negara lain bisa terseret juga. Iran punya sekutu-sekutu yang kuat, Rusia, Tiongkok. Maksud saya sekarang kita sedang membicarakan perang dunia. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Kamu membuka kotak Pandora, desamses kal steward winning caller to can green. Dan itu sudah berdan wanit kurd sausan tidak mah awal. Ya dem the bad cake alasan. Saya bisa tahu, saya ini adalah perang yang tidak konstitusional gigi. First and foremost, that I think it's another unconstitutional war. It's another war started by a president. Ini adalah perang lain yang dimulai oleh seorang presiden. Presiden seharusnya tidak memulai perang. Kongres yang harus menyatakan perang.
Keputusan untuk berperang harus dipertimbangkan dengan matang dan harus dicapai melalui konsensus Kongres, bukan hanya berdasarkan kehendak satu orang. Kita tidak bisa membiarkan satu individu memutuskan bahwa Amerika akan berperang. Itu bukan cara republik kita dibentuk. Dan saya tidak berpikir itu ide yang baik, karena perang akan menjadi jauh lebih sering terjadi jika satu orang bisa begitu saja memutuskan untuk membawa kita ke dalam perang, untuk alasan apapun yang dia mau, atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Akan jauh lebih sulit jika seseorang harus meyakinkan Kongres bahwa perang itu perlu, dan semua anggota harus secara resmi memberikan suara untuk itu. Tahu jauh hal itu daripada memiliki seorang presiden yang tidak perlu bertanggung jawab. Tidak ada. Kau tahu pemilihan ulang. Trump tidak bisa mencalonkan diri lagi. Jadi kau tahu, Republikan lain bisa menanggung konsekuensi dari keputusannya, tapi dia tidak. Tapi setidaknya para anggota Kongres dan Senator, kau tahu, mereka akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan suara mereka, karena mereka harus mencalonkan diri lagi, atau setidaknya mereka ingin melakukannya. Orang-orang ini terus-menerus berkampanye untuk terpilih kembali. Jadi aku lebih suka politisi yang bertanggung jawab yang memutuskan untuk membawa kita ke perang, daripada seseorang yang tidak akan bertanggung jawab kepada siapapun. Ya, saya rasa hal yang aneh adalah bahwa Trump tampak condong pada gagasan bahwa AS harus melakukan perubahan arah, bahwa negara itu tidak bisa berada di mana-mana. Jadi, beralih ke belahan Barat dan Asia. Dengan kata lain, keluar dari Eropa dan Timur Tengah sekarang. Ya, aku rasa Komite Nobel sekarang pasti senang karena mereka memutuskan untuk tidak memberinya hadiah Nobel perdamaian. Dia benar-benar kesal karena tidak mendapatkannya. Mereka pasti akan memintanya kembali kalau memang sudah memberikannya. Dan kemudian dia malah memulai perang. Mensinganis. Rememinitis horsum neuralvdra, Weist Haltal, Wawis Wuru, Timshat. Kami menjatuhkan bom di sebuah sekolah. Kami membunuh lebih dari 100 siswi. Jelas itu bukan niat kami, tapi hal seperti itu bisa terjadi. Itu hanyalah konsekuensi yang tak terhindarkan ketika kita meluncurkan rudal. Mereka tidak selalu mengenai sasaran atau apapun. Tapi aku terus memikirkan semua saudara laki-laki dan ayah dari para gadis itu. Seberapa besar kebencian mereka terhadap Amerika Serikat sekarang dibandingkan sebelumnya? Pravimni turvon bading musuh ketika menugon yujur seperti ini. We're making a lot of enemies when we do stuff like this. Nah, itulah masalahnya. Ketika yang kamu miliki hanya palu, setiap masalah terlihat seperti paku. Menurutku itu salah satu kutukan dari memiliki militer yang besar. Ketika kamu punya pasokan, seolah-olah muncul permintaan untuk menggunakannya. Tapi soal energi, karena kamu menyebut bukan hanya negara-negara Teluk, tapi juga seperti yang kamu katakan, mereka menutup Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia lewat. Apa konsekuensi yang lebih luas? Strong perang angry, at seeming a kuat desur nalimberdihi on Marava. Ya, maksud saya jelas bahwa harga energi yang lebih tinggi akan berdampak pada para konsumen energi. Ketika biayanya menjadi lebih mahal, dan sejauh kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk energi, kita jadi memiliki lebih sedikit dibelanjakan pada hal-hal lain. Jadi ya, tentu ada konsekuensinya. Sekarang ada pihak yang diuntungkan, jelas perusahaan energi, sejauh mereka dapat memproduksi dan menjual minyak mereka dengan harga yang lebih tinggi. Mereka akan menjadi pihak yang diuntungkan. Namun secara keseluruhan, saya pikir hal ini akan sangat merugikan ekonomi global yang bergantung pada energi, dan kita membutuhkan lebih banyak energi daripada sebelumnya, terutama sekarang dengan pembangunan besar-besaran pusat data AI. Semua pusat data ini membutuhkan energi. Semuanya perlu mendapatkan pasokan listrik.
Jadi, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai perang di Timur Tengah. Meskipun sebenarnya tidak pernah ada waktu yang baik untuk memulai perang, tetapi ada banyak alasan mengapa kita seharusnya berusaha menghindari perang. Dan saya tidak berpikir ada ancaman yang segera terhadap Amerika Serikat. Saya tidak tahu persapa ancaman terhadap Israel. Awahats mi pambatnya solis trudu referred ejun jirain. Nama menjike pada sesuatu yang diusulkan oleh Israel. Saya tetap beristeks wa as saya bersupas rufinibat strain. I still think that the U.S. could have stayed out of it, and that may have been better. Dan kamu tahu, mungkin itu akan lebih baik bagi AS dan bagi kawasan. Karena dengan begitu Iran tidak akan menyerang pangkalan militer kita dan negara-negara lain itu. Konfliknya akan terpusat antara Israel dan Iran. Saya yakin tentara Israel bisa menjaga diri mereka sendiri. Tapi, kamu tahu, dengan keterlibatan Amerika, itu benar-benar meningkatkan taruhannya dan membuatnya menjadi masalah yang jauh lebih besar. Karena kamu tahu, bagi mereka kita adalah pihak besar jahat, dari jam. Dan banyak orang galajan di Arab akan melihatnya seperti itu. Semakin layak akan melihatnya seperti itu. Semua banyak warga sipil inatain buruk citra kita. The worse we're going to look. Well, regarding energy supply, Mengenai pasokan energi, Tiongkok tentu saja telah membangun kapasitas produksinya dengan cara yang sangat mengesankan. Pertumbuhannya luar biasa dalam hal pasokan energi murah, yang merupakan indikator kuat dari kekuatan industri jika Anda menginginkan sumber kehidupan itu untuk menopang sektor industri Anda. Namun di Eropa, kita menghadapi sedikit masalah yang berlawanan. Para pemimpin kita baru-baru ini merayakan bahwa mereka telah membebaskan diri dari ketergantungan pada energi Rusia. Dan sekarang sepertinya di luar kehendak kita juga terbebas dari energi Timur Tengah. Bagaimana Anda melihat perekonomian Eropa akan terpengaruh oleh hal ini? European economy is being influenced by this. Yeah, I mean they've made a lot of bad decisions. Ya, maksud saya, mereka telah membuat banyak keputusan buruk demi isu pemanasan global dan upaya menjauh dari bahan bakar fosil, dan itu menjadi bencana. Mereka perlu meninggalkan hal itu dan mulai memanfaatkan sumber energi terbaik yang mungkin, serta melupakan omong kosong ini. Tapi secara politik, memang begitulah arah ayunannya. Saya percaya bahwa pada akhirnya biaya energi yang tinggi dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap perekonomian akan menimbulkan break terhadap para politisi ini. It's a sus dinyu semacam putros nem agenda di sini. Some kind of change in the agenda here over there. I did also want to ask about. Saya juga ingin bertanya tentang pasar emas dan perak, karena setelah membaca buku-buku Anda, itulah yang benar-benar memotivasi saya untuk membeli emas dan perak. Bagaimana Anda melihat harga-harga ini? Karena selama beberapa minggu terakhir sudah melonjak tajam. Bagaimana Anda melihat pergerakan emas dan perak sebagai akibat dari hal ini? Ya, sebenarnya mereka belum benar-benar. Well, they haven't really moved much at all. Mereka sebenarnya tidak banyak bergerak selama seminggu terakhir. Maksud saya, harga emas masih di kisaran 5.100, 5.150, perak sekitar 82-83 dolar di kisaran itu. Jadi harga logam mulia tidak banyak berubah. Ada kenaikan awal pada malam hari, minggu malam setelah bom dijatuhkan pada Sabtu, tetapi pergerakannya terbatas. Maksud saya, emas bahkan tidak mencapai rekor baru di atas 5.500. Dan tentu saja perak pun tidak mendekati level tertingginya. Lalu seperti biasa kita melihat pola beli rumor jual fakta. Saya rasa sudah cukup jelas sejak awal bahwa sesuatu akan terjadi dengan Iran dan beberapa pedagang sudah mengambil posisi beli di pasar untuk mengantisipasi hal itu. Ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka menjual berita tersebut. Namun saya pikir setelah kita mulai mencerna implikasinya, harga emas dan perak akan bergerak jauh lebih tinggi. Gold and silver prices are just headed much higher. I mean, it was already a bullish case. Maksud saya, bahkan sebelum perang pun situasinya sudah menunjukkan tren kenaikan. Tetapi perang justru membuatnya semakin kuat. Jadi saya pikir kita akan melihat pergerakan besar ke atas, terutama ketika dolar mulai melemah dan turun. Reaksi spontan, seperti dalam setiap konflik, adalah membeli dolar sebagai semacam aset aman.
Namun saya pikir hal itu akan cepat mereda. Dan pasar akan kembali melanjutkan tren dedolarisasi yang sudah berlangsung. Terutama ketika mereka mulai memperhitungkan defisit besar yang akan kita jalankan akibat perang dan resesi yang ditimbulkan oleh perang tersebut. Defisitnya akan berada di tingkat yang sangat tinggi, dan kita akan mencetak uang lebih banyak dari sebelumnya untuk membayarnya. Saya pikir dunia akan menyadari hal itu dan bergerak lebih cepat lagi menuju dedolarisasi, serta beralih ke emas. Nah, terakhir kali kita berbicara, kamu menyebutkan bahwa kamu memperkirakan akan datang krisis ekonomi besar, jauh lebih buruk daripada yang terjadi pada 2008 dan 2009. Bagaimana kamu melihat tren keseluruhan sekarang? Apakah semuanya semakin cepat menuju ke arah itu? Atau kamu melihat ada kemungkinan Amerika bisa keluar sebagai pemenang dari situasi ini? Mungkin dengan beberapa keuntungan ekonomi. Maksudku, karena perang itu. Lihat, saya rasa jika kita benar-benar bisa mencapai tujuan itu, hanya dalam beberapa minggu, di mana pemerintah Iran digantikan oleh pemerintahan yang lebih bersahabat dengan Barat dan bukan negara agama, di mana rakyat Iran menikmati lebih banyak kebebasan dan hak, sehingga menjadi masyarakat yang lebih toleran dengan nilai-nilai yang lebih mirip Barat dan bukan ancaman militer bagi siapapun, pendukung terorisme atau hal semacam itu. Jika kita mendapatkan skenario sempurna seperti dongeng Goldilocks ini, dan Timur Tengah menjadi jauh lebih aman dan makmur, maka ya, saya kira itu bisa dianggap sebagai kemenangan. Tapi maksud saya rasa agak terlalu naif untuk percaya bahwa itu akan jadi hasilnya. Ya, saya tidak melihat ada preseden historis untuk hasil seperti itu. Semua petualangan sebelumnya yang pernah kita lakukan tidak berakhir seperti itu. Jadi saya tidak berharap kali ini akan berbeda. Saya pikir kita akan terlibat di sana untuk waktu yang lama. Kita akan menghabiskan banyak uang, dan kita tidak akan membuat situasinya menjadi lebih baik. Bahkan, ada selingnya besar sendiri tuar yang berberok hasil. No ay step up a growth word. Avatu apramat mereka pilu utolford that is steparani. Au in higher krugia singa. Ya, selalu ada pihak yang diuntungkan. Pertama-tama, kompleks industri militer diuntungkan. Karena sekarang mereka mendapat pesanan dari Pentagon untuk lebih banyak senjata dan bom. Barang-barang ini mahal, dan itulah sebabnya saham-saham militer benar-benar melonjak. Karena pendapatan mereka akan meningkat pesat akibat perang ini. Maksud saya, perang sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang memasok kebutuhan perang. Dan ya, perang akan mengacaukan keadaan dengan cara di mana sebagian pihak kalah dan sebagian lainnya menang. Jadi akan ada perusahaan dan negara yang menjadi lebih baik karena dunia sedang berperang. Tapi, kamu tahu, juga akan ada banyak negara dan perusahaan yang menjadi lebih buruk. Secara keseluruhan, ini adalah kerugian bersih bagi dunia. Saya bahkan tidak berpikir ini permainan jumlah nol. Menurut saya, secara keseluruhan dunia menjadi lebih miskin. Dan itu bahkan belum memperhitungkan korban manusia. Lupakan misalnya individu yang kehilangan nyawa dan dampaknya terhadap keluarga mereka. Terlepas dari semua itu, dunia menjadi lebih buruk. Maksud saya, kita sedang membicarakan tentang penghancuran banyak infrastruktur di Iran, dan sekarang kita harus membangunnya kembali. Faktanya, Trump mengatakan bahwa kita akan membantu membangunnya kembali. Dengan uang apa? Maksud saya, kita akan menghancurkan infrastruktur dengan bom mahal, lalu kita akan membangunnya lagi. Jadi kita membayar untuk menghancurkannya, lalu membayar lagi untuk menciptakan kembali apa yang sudah ada sebelumnya. Betapa sia-sianya. Tapi kita sudah terlilit utang. Jadi begini, saya pikir akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Saya pikir pada akhirnya AS akan menjadi pihak yang sangat kalah. Saya pikir dolar akan merugi, terutama jika kita kalah perang. Maksud saya, bayangkan saja. Itu bukan hal yang mustahil. Bagaimana jika Iran tetap bertahan?
Bagaimana jika kita menembakkan semua bom dan rudal kita, tapi mereka masih ada di sana? Ya, kita mungkin membunuh banyak dari mereka, tapi mereka tidak menyerah. Rezimnya masih berkuasa, dan mereka masih menembakkan rudal ke arah kita. Lalu bagaimana? Apakah kita harus berperang di darat? Apa kita akan mengerahkan sukan kita? Jika kita harus melakukan itu, berarti kita sudah keikhlasan bahwa kita hanya akan melakukannya dari udara. Dan kemudian, apa kita bisa menang di darat? Maksud saya, Iran negara yang cukup besar. The land war, I mean, Iran's a pretty big country. You look at it on a map, you know. Kalau kamu lihat di peta, tahu kan? Maksudku, berapa banyak pasukan yang akan kita kirim ke sana? Orang-orang Iran bisa saja bersembunyi jauh di bawah tanah. Aku tahu ini mungkin tidak akan mudah. Lihat saja, kita tidak memenangkan perang Vietnam. Jelas kita negara yang jauh lebih besar daripada Vietnam, tapi kita tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi siapa yang tahu? Bisa saja ini menjadi aib bagi Amerika Serikat dan reputasi militer kita bisa menurun. Kamu tahu, Trump di luar sana bilang kita sangat kuat, sangat hebat. Kita punya yang terbaik ini, yang terbaik itu. Ya kita lihat saja nanti. Apapun bisa terjadi. Seperti yang kukatakan, kalau kamu membuka kotak masalah, kamu tidak akan tahu apa yang akan kamu hadapi. You just have no idea what you're in for. Yeah, well, it's a country with Ya, 90 million Maritivigus Threat 90 juta penmolik, tupufar, 2,7 kali ukur ke Ukraina. Itu juga menegjarang ani sang dawang, dari tanpa paskan sedarat, dari 1% yang sulit setematuan. thing Yeah, look. pull off. And Russia. Den Rushi Bolduks Bremnong di Ukraine. Bratsam ni Baraker to Burkeda. Fighting that war. You know? No, it Ya, doesn't seem like a- Tidak, itu sama sekali tidak terdengar seperti strategi yang bagus. Tapi satu pertanyaan terakhir. Banyak dari sistem pasca Bretton Woods dibangun di sekitar petrodolar. Negara-negara Teluk menjual minyak mereka dalam dolar dan kemudian menanamkan kembali dolar tersebut ke Amerika Serikat. Banyak hal ini didasarkan pada gagasan bahwa jaminan keamanan Amerika Serikat akan tetap kuat. Apakah Anda melihat kemungkinan negara-negara Teluk menarik diri setelah ini? Elmeger Growat nup sistem stem tersebut. After this or any disruption to this system? Yeah, I've been predicting that even before. Ya, maksud saya sudah memprediksi hal itu bahkan sebelum perang terjadi. Saya pikir ini justru bisa mempercepatnya. Sekarang mungkin beberapa orang berpikir hal itu akan melambat, bahwa perang akan membuat orang membeli dolar, yang sejauh ini memang terjadi. Tetapi saya tidak pikir begitu. Seiring berjalannya perang, Anda akan melihat pembalikan pada dolar. Anda akan melihat lebih banyak uang terus mengalir ke emas. Tenax to grading for CC dollars back with Agnorjaniden. The dollar's position as the reserve currency. Kijk, seperti diau, en in banch wimbright with tipto. Say that vipo, en sef thine orju. Yeah, and your listeners, take advantage. Ya dan, kamu tahu para pendengarmu sebaiknya memanfaatkan fakta bahwa pasar sedang lesu saat ini. Sama seperti minyak yang bereaksi terlambat, selama beberapa hari pertama, semua orang merayakan seperti, oh lihat, harga minyak hampir tidak naik. Itu semua karena slogan Donald Trump boring, ayo bor. Nah, kita hampir tidak memproduksi lebih banyak minyak sekarang dibandingkan tahun 2024. Jadi itu tidak ada hubungannya. Menurutku itu hanya reaksi yang tertunda. Dan sekarang hampir mencapai $90 dan terus naik. Dan aku pikir juga akan bereaksi terlambat. Aku pikir harga emas jauh lebih tinggi. Kita bisa mencapai 6.000 sangat cepat. Much higher. We could be at 6,000 very quickly. So before that happens, people should buy it. Jadi, saya sebaiknya membelinya. Anda harus mengunjungi perusahaan saya, Shift Gold, di shiftgold.com, dan beli emas, beli perak sekarang, sebelum kenaikan besar berikutnya, yang bisa terjadi kapan saja. Dan juga seperti yang saya sebutkan, ada pihak yang menang dan kalah. Saya pikir strategi investasi yang kami jalankan di Euro-Pacific Asset Management akan membuat klien kami jadi pemenang besar secara ekonomi. Maksud saya, kita semua kalah sebagai orang Amerika, kita kalah sebagai manusia, tetapi kita bisa menang sebagai investor. Dan Anda tahu itu saja yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengendalikan perang,
kita tidak bisa menghentikannya. Jadi kita hanya bisa memilih antara rugi atau untung. Dan dengan dua pilihan itu, saya lebih memilih menghasilkan uang daripada kehilangan uang. And given those two choices, I'd rather make money than lose money. Most people are going to lose money because they're following the wrong. Kebanyakan orang akan kehilangan uang karena mereka mengikuti strategi yang salah. Tapi saya pikir strategi yang kami jalankan di Euro Pacific Asset Management kan berhasil. Orang-orang sebaiknya mengunjungi situs web kami dan menghubungi penasihat kami di europat.com. Atau jika Anda ingin melakukannya sendiri, pelajari tentang reksadana saya. Saya memiliki 5 reksadana yang kami kelola, dan Anda bisa mendapatkan informasi tentang kelimanya di europac.com. Tips memilih tombang bawarbhen di salah satu peluang diskon besar di seluruh negeri. Jadi, count reset and resetting the scattering dan still in emphasis the year. You have a career just I think it's Carlos, saya pikir we'll see about Stammer thing. And see if kabot to oring the kid that jumps in the two. Unfortunately, most people are going to be in that boat. Well, I will leave a link in the Baik, description remavulkan because house do a scriptsy. Can you chat at the you? Think daddy do care. Think some tower at the nothing board to open and. protect the wealth as well. So Seriasi maising. very much. Braced is ready.